الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan nikmatnya kita dipilih oleh Allah untuk hadir di rumah Allah ini, rumah terbaiknya di dunia, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pacu diri kita agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan bukan sekedar sebagai penggugur kewajiban saja, tetapi bagaimana kita berupaya agar sholat Jumat yang kita lakukan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu diantaranya adalah pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ah ثم آتى الجمعة فصل ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى وفتل 3 أيام." Barang siapa yang mandi dan berwudu pada hari Jumat, lalu mendatangi salat Jumat, lalu salat sekedarnya, lalu diam mendengarkan khutbah dari khutbah, lalu salat bersamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang besar karena dia memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga bagi keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia atas risalah yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, di atas mimbar yang mulia ini khatib mengajak, berwasiat khususnya bagi diri khatib pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang terlihat atau yang tidak terlihat, untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah takwa yang akan membebaskan kita semua dari pedihnya azab api neraka. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, hari-hari ini begitu marak orang, lembaga, masjid, dan majlis-majlis memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang baik. Namun khatib mengingatkan agar jangan sampai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan di momen-momen tertentu saja. Hendaknya kita selalu memperingati Maulid dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya di setiap keadaan, di setiap waktu. Maka dalam waktu yang terbatas ini, tentunya kita semua mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita ditanya alasan mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang lidah kita keluh, lisan kita tidak bisa mengutarakan. Padahal
paling tidak ada dua alasan mengapa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paripurna, memiliki zat yang sempurna, sehingga pantaslah ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibu Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran yang berjalan. Bahkan ini kemudian Allah tegaskan di dalam firman-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik bagi kita. Ayul hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, bagaimana beliau tidak memiliki akhlak yang paripurna. Beliau adalah seseorang yang mencintai hambanya, umatnya, melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda bima tu'mar." Beralihlah fase di mana Islam ini harus disebarkan secara terang benderang, yang awalnya sembunyi-sembunyi. Maka saat itu Rasulullah SAW salat di hadapan para pembesar Quraisy. Saat Nabi ruku, datanglah pembesar Quraisy yang membawa jeroan onta yang sangat besar, lalu meletakkan di punggung Nabi, dan seketika itu membelah jeroan tadi, dan kita bisa bayangkan seluruh isi jeroan tadi melumuri seluruh tubuh Nabi. Nabi mencintai kita. Suatu ketika Nabi mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka para sahabat mengatakan, "Bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" "Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi dia mengimaniku." Ayul hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, pantaslah Allah mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rasul menanggung deritanya, Rasul sangat sayang kepada kita. Bahkan saat sakaratul mautnya yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Tidak dipanggil istrinya, anaknya, atau mungkin hartanya. Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan Rasulullah SAW diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jika berdoa maka Allah langsung mengabulkannya. Allah akan mengabulkan permintaan dari Rasulullah SAW. Apa yang Nabi katakan kepada Allah, mohon kepada Allah, panjatkan kepada Allah. Nabi tidak meminta jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tetapi Nabi meminta kepada Allah agar aku bisa mendoakan umatku, memberikan syafaat kepada umatku. Maka nanti Nabi ketika harus masuk surga, maka Nabi kemudian berdiri di ujung jembatan Shiratal Mustaqim lalu mengatakan, "Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim." Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, alasan yang kedua adalah ketika kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan banyak faedah, banyak keutamaan. Satu diantaranya adalah ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, bahkan khatib sekalipun? Maka ketika kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah menghapus dosa-dosa kita. Faedah yang lain diantaranya, ketika Anas bin Malik
kedatangan seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Maka Rasul bertanya kembali kepada pemuda tadi, "Apa yang sudah engkau siapkan akan datangnya hari kiamat?" Maka pemuda tadi mengatakan, "Aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dicintainya." Artinya ketika kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah halawatul iman, salah satu nikmatnya iman. Maka ketika kita sudah mengetahui alasan-alasan kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, masihkah kita ragu untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fiha min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.